makanan apa yang mengandung banyak kalsium? Seperti ini nih, terutama dari susu, produk olahannya, sayuran, ikan juga ada kalsiumnya, apalagi Anda bisa makan tulangnya. Ya, seperti ikan teri gitu ya, tapi kalau ikan salmon, sarden nggak bisa dimakan tulangnya, keselak ya. Ya, jeruk juga ada, pisang ada juga dikit, tapi lebih banyak pada sayur-sayuran dan susu. Ya, ikan juga ada yang bisa dimakan tulangnya. Nah, jadi kalau kita bicara kebutuhan kalsium, rata-rata kalau kita lihat dewasa ya 1.000. Nah, kalau 1.000 itu Anda harus makan brokoli itu supaya cukup 1.000 mg per hari, ya 8 kg lah satu hari ya. Kalau susu kurang lebihnya hampir segalon ya setiap hari kalau mau kalsiumnya cukup 1.000. Ya setengah galon lebih dikit lah. Nah itu susu tuh. Seringnya kan nggak mungkin kita penuhi. Makanya sering kali orang tuh kekurangan dari kebutuhannya. Makanya ditambahkan kalsium. Tekor tiap hari. Nah jadi kalau kita lihat kebutuhan kalsium nih. Kayak bayi ini kan sebenarnya belum perlu nih dikasih suplementasi kalsium. Karena ibunya masih dia kasih menyusui. Ya anak-anak. Nah, dari susunya dia minum oke. Berapa cukup sih? Nah, apalagi kalau sudah di atas balita itu mulai tuh dikasih suplemen kalsium 6-10 tahun. Apalagi dia masuk puber. Nah, ini setelah usia 11 tahun ini masuk puber biasanya. Itu mulai kebutuhan kalsiumnya 1.200 sampai 1.500 mg per harinya karena dia dalam usia pertumbuhan. Ya. Makanya yang tambah tinggi ini dia butuh paling enggak kalsium yang banyak begitu. Nah, dewasa pria rata-rata 1.000 tapi di atas 65 tahun udah mulai 1.500. Apalagi wanita, kalau dia belum menopause dia masih butuh dia kalau belum menopause 1.000. Tapi kalau dia menopause dia ada dengan suntikan estrogen dia cukup 1.000. Tapi kalau tanpa estrogen 1.500. Hamil menyusui juga perlunya 1.200 sampai 1.500. Jadi ini kebutuhan kalsium ini tinggi pada beberapa kondisi. Jadi kalau kita bicara nih, cukupkah 1.000 mg per hari? Nah, kita lihat aja nih. Jadi kalau kita lihat malah 1.000 mg per hari ini 2 galon susu loh. Ya, bayamnya 11,5 kilo. Brokoli 11,5 kilo. Ya, kubis 11,5 kilo. Sapi 13 kg, daging kambing 5 kg. Kalau kita mau mencukupi 1.000 mg per hari. Nah, dari kebutuhan ini yang dikonsumsi pertanyaannya cukup nggak? Sekarang dari ini nih, cukup nggak? Kita nggak mampu kan seringnya makan sebanyak ini. Seringkali nggak cukup. Nah, kalaupun cukup, apakah diserap dengan baik? Pertanyaan keduanya. Kan kita makan nih udah cukup nih. Oh ya udah cukup. Serapnya semuanya nggak? Kalau nggak diserap semuanya percuma. Yang diserap berapa persen? Terus ada yang curi nggak dari tubuh kita? Itu pertanyaannya, yang nyuri siapa nanti kita lihat. Nah, faktor yang mempengaruhi penyerapan kalsium dalam tubuh kita. Tadi kan kita bicara kebutuhannya cukup nggak? Kedua, diserap dengan baik nggak? Ya, apa yang mempengaruhi penyerapannya? Keadaan tubuh. Kalau tubuh kekurangan kalsium, penyerapannya bagus. Usia, makin tua, penyerapan kalsium makin nggak bagus. Orang lanjut usia minum kalsium, penyerapannya nggak terlalu bagus dibandingkan orang muda, dibandingkan anak-anak. Jadi nggak 100% diserap kalau orang lanjut usia minum. Belum lagi pencernaannya bermasalah. Ada asam lambung nggak? Kalau sakit mah, dia nggak diserap dengan baik. Karena kan sebelum ke usus, lambungnya dulu dilewati. Kalau asam lambungnya tinggi, penyerapannya nggak bagus di dalam usus nanti. Terus ada komposisi zat tertentu nggak dalam makanan yang mengganggu? Ada loh yang mencuri kalsium tuh. Soda, kopi. Nah, Anda ngopi nggak? Anda minum soda nggak? Soda itu paling mencuri kalsium. Stres nggak? Ingat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang stres tulangnya keropos. Ya, stres pengaruh, bukan hanya makanan. Tapi makanan juga pengaruh. Kopi minumnya berapa gelas sehari? Segelas masih oke. 2-3 gelas siap-siap keropos.
apalagi nggak minum susu, apalagi nggak makan sayur. Komposisi zat tertentu dalam makanan ada yang membantu, protein, zinc. Jadi kalau kita banyak makan protein, ada zincnya, kalsium lebih gampang diserapnya. Tentunya adalah olahraga, ya. Jadi ada kalau iklan susu itu yang mengatakan berjalan 10.000 langkah. Nah, ada pengaruhnya, ada maksudnya. Dengan kita habis minum kalsium, kita bantu dengan jalan-jalan santai saja cukup. Nggak usah lari, apalagi angkat besi, nggak usah ya. Ya apalagi sudah lanjut usia, apalagi ada yang penyakit jantung, nggak usah lari-lari. Jalan kaki aja pagi-pagi gitu ya. Beraktivitas yang santai, itu sudah membantu penyerapan kalsiumnya. Ya, terutama jalan pagi lah, itu sangat membantu. Bersepeda, berenang, itu udah cukup. Nggak usah sampai lari-lari, apalagi treadmill, nggak perlu. Kalau untuk sebatas untuk membantu penyerapan kalsium ke dalam tubuh kita. Yang penting jangan sampai stres lah, ya itu penting juga. Nah, faktor yang mengambil kalsium dari tulang ini tadi saya bahas sudah ya. Hamil, menyusui, haid, menopause. Siapa yang melalui ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lebih resiko kekurangan kalsium karena dia udah hamil tuh ngeluarin kalsium dari tubuhnya untuk diberikan pada bayi, nyusui, ngeluarin kalsium di tubuhnya untuk disusui ke bayinya, haid lagi, menopause. Jadi wanita itu lebih penting harus minum kalsium dibandingkan pria. Tapi pria jangan senang dulu karena kafein dari kopi, soda, alkohol, dan rokok ini mengambil kalsium dari tulang. Apalagi udah perempuan, dia merokok, dia minum alkohol, minum soda, minum kopi, udahlah selesai. Ya, makanya biasanya tuh kalau perempuan yang ngopi itu ya, yang suka ngopi itu ya, 5 tahun aja deh kalau dia punya kebiasaan ngopi. Dicek pasti dia osteopenia, minimal osteopenia. Apalagi suka begadang, stres, hidupnya nggak berantakan, udah pasti dah. Udah sakit pinggang sana sini, itu pasti kurang kalsium dah, osteopenia. Apalagi stres, kurang bergerak, lagi minum obat-obatan, udah lengkap sudah penderitaannya. Obat-obatan juga ada yang mengambil kalsium loh dari tulang. Kita aja minum kalsium aja repot, nggak minum, seringnya susah mau minum, yang nyuri malah banyak. Makanya penting mulai sekarang perhatikan minum kalsium, ya. Apalagi obat-obat kortikosteroid ya, itu mengambil kalsium loh dari tubuh kita. Kalau kita minum kalsium, ada yang berinteraksi, ya. Jadi kalau Anda minum kalsium, sebaiknya diberikan jarak 1 jam dengan obat-obatan ini ya. Pertama obat antasida, ya. Itu ada apalagi yang mengandung aluminium, itu lebih baik jarak 1 jam dengan kalsium. Kedua adalah antibiotik doxycycline dan tetracycline, ini berinteraksi dengan kalsium, jadi lebih baik jarak 1 jam. Ya. Ketiga adalah obat jantung digoxin, ini juga diberikan jarak 1 jam, paling aman sih 1 jam lebih ya. Dan suplemen kalsium lainnya juga ada yang bisa berinteraksi, obat diuretik dan estrogen ya, itu berinteraksi khususnya kalsium glukonat ya. Oke. Nah, kalau kita bicara jenis kalsium, nah inilah kita bicara kenapa dokter ada yang bilang nggak boleh sering-sering banyak minum kalsium, tergantung kalsiumnya apa gitu kan. Nah, ada kalsium sintesis, ini kalsium fosfat dan laktat. Kalsium alami, glukonat, sitrat, karbonat, dan protein ya. Contohnya kalsium laktat, ini di puskesmas banyak sekali ya. Biasanya kalau ke puskesmas ibu hamil ini pasti dikasih kalsium laktat. Ini yang jangka panjang nggak boleh karena sintesis, daya serapnya rendah, 30-40% daya serapnya. Jadi 60-70% itu dibuang kemana? Ngendap di ginjal jadi batu ginjal, ngendap di sendi jadi pengapuran, ngendap di pembuluh darah jadi penyumbatan pembuluh darah. Makanya kalau orang di ronsen biasanya 40 tahun ke atas suka ada putih-putih di bagian pembuluh darah jantungnya itu. Itu karena kalsium yang tidak diserap dengan baik. Kalsium laktat tuh kayak gini, ya. Ini kalsium yang namanya kalsium laktat ya. Oke.
Malaknat sih dia. Kemudian kalsium fosfat ya. Nah ini dia. Ini juga kalau kita bicara daya serapnya nggak bagus, rendah. Jadi akan ngendap dia. Jadi kalau Anda masukkan ke dalam air, dia nggak diaduk-aduk tuh nggak bisa larut. Masih terbang-terbang dalam air. Nah gimana mau hancur? Glukonat. Ini juga kalsium glukonat ini di rumah sakit juga ada. Memang untuk beberapa kasus terbantu untuk jantung misalnya. Tetapi dia punya efek samping. Ya, dimana kalau kelebihan dia bisa menyebabkan keracunan. Apalagi kalau glukonat atau karbonat yang memang jenisnya bagus tapi pewarna. Sering kan kita tahu, wih cantik tapi pewarna, kanker. Ingat, penyebab kanker. Kalsiumnya sih oke, tapi penyebab kanker, pewarna. Nah, jadi kalau kita lihat yang paling bagus tuh dua ini, karbonat dan protein. Karena kandungannya kalsiumnya tinggi, tapi daya serapnya tinggi. Kelarutan dalam air juga tinggi, jadi nggak ngendap. Kesimpulannya bagus. Dua ini yang paling bagus, ya. Apalagi kalau di Greenwood ada kalsium, namanya kalsium karbonat yang ultra fine, kelasnya paling tinggi. Kandungannya tinggi, daya serapnya tinggi, dan memang dia kelarutan dalam air juga tinggi, jadi nggak ngendap. Apalagi dibantu dengan vitamin D untuk penyerapan. Jadi untuk maintenance, apalagi kalau Anda misalnya udah minum susu setiap hari, sering banyak makan sayur, udah 1-2 kapsul per hari. Tapi kalau Anda seorang yang ingin tambah tinggi, Anda memang orang yang kebutuhan Anda hamil, menyusui, 1-2 kapsul ini nggak cukup. Paling nggak Anda membutuhkannya 2x2 seperti itu, ya. Kalau misalnya yang tambah tinggi kan fokusnya di malam tuh, ya udah 3 kapsulnya malam, 1 kapsulnya pagi, gitu. Atau 4 kapsulnya di malam juga boleh, ya. Sebenarnya ini bukan kapsul ya, tablet ya, cuma namanya kapsul ya. Oke lah, nggak apa-apa. Zinc dewasa. Zinc dewasa ini Anda bisa bantu minum 2x2, minum dengan air hangat sebelum makan. Kalau anak-anak ya kasih zinc anak-anak. Nah, zinc ini di Greenwood ini zincnya zinc organik, senglaktat, jadi daya serapnya bagus, nggak ngendap juga, ya, begitu, dan daya serapnya tinggi, kandungannya juga pas. Makanya kombinasi zinc ini dengan kalsium tadi itu bisa menambah tinggi badan supaya nggak keropos, begitu. Terutama kalsiumnya harus cukup. Tapi kalau untuk menambah tinggi badan, zincnya wajib, ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya tentang kalsium.